Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Indra Fata Akmal Maulana Samudra dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A NRP 3120-6017. Pada penugasan kali ini saya akan mengerjakan percobaan untuk YII Application Structure. Overview. Aplikasi YII menganut pola desain MVC, model View Controller. Model adalah merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Untuk view merupakan representasi masukan keluaran ke atau dari model. Controller yaitu menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi Y juga memiliki entry script PHP, script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Kemudian, application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Modul merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi YII dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Kemudian ada filter, yaitu mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Dan terakhir ada widget. Widget merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Di sini ada struktur dari aplikasi Y. Di sini adalah entry script. Entry script di sini biasanya merupakan index.php. Karena pada Y ini kita menggunakan PHP. Kemudian di sini ada angka 1:1 atau 1 ya. Dan application, yang berarti entry script dapat mengakses application satu kali dan application dapat mengakses entry script satu kali. Kemudian dari application menuju ke application component. Di sini terdapat angka 0 titik. Di sini artinya application dapat tidak memiliki komponen atau dapat memiliki beberapa komponen sekaligus. Kemudian di sini pada bagian modul juga terdapat 0 titik yang berarti application dapat memiliki beberapa modul sekaligus atau tidak memiliki modul sama sekali. Dan di sini pada bagian modul juga ada ini tanda panah dan angka 0 titik yang mengartikan modul dapat memiliki beberapa modul sekaligus atau tidak sama sekali. Kemudian pada application menuju controller. Di sini terdapat angka 1 titik yang mengartikan bahwa application pasti memanggil minimal satu controller dan bisa lebih. Kemudian pada controller menuju filter terdapat 0 titik yang mengartikan controller dapat memiliki filter atau controller dapat memiliki beberapa filter atau tidak memiliki sama sekali. Kemudian pada bagian controller menuju model terdapat angka 0 titik yang mengartikan bahwa controller dapat mengakses beberapa model sekaligus atau tidak sama sekali. Kemudian jika controller tidak membutuhkan untuk mengakses sebuah model, maka controller dapat langsung mengakses view. Pada view ini ada angka 0 titik yang mengartikan bahwa jika controller tidak perlu menampilkan view, bisa saja controller tidak memanggil view. Jika controller tidak memerlukan view, controller
tidak perlu memanggil view sama sekali, tetapi jika controller membutuhkannya, controller dapat memanggil view lebih dari satu kali. Kemudian di sini pada bagian view ada widget dan asset bundle. Yang mengerti dan pada bagian widget terdapat 0 titik-titik yang mengartikan view dapat dibentuk dengan beberapa widget sekaligus atau tidak sama sekali, dan juga view dapat mengakses beberapa aset bundle sekaligus atau tidak sama sekali. Baik, kemudian pada bagian entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini: mendefinisikan konstanta global, meregister komposer autoloader, mengikut sertakan kelas Y, membuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasikan instance dari aplikasi, memanggil fungsi Y base application run untuk memproses permintaan. Note selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Kemudian entry script untuk aplikasi web. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada application. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui app. Konfigurasi dari application juga dibuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Kemudian application property. Untuk ini saya ingin mencontohkan dulu pada VS Code. Di sini pada bagian config web.php. Nah, ini adalah application property-nya dari Y sendiri. Seperti ini. Kemudian properti dari aplikasi Y dapat diakses melalui Y app nama properti. Berikut adalah required property dari aplikasi Y. Y base application ID adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi.id. Aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Gunakan hanya alphanumerik. Saya lanjutkan. Gunakan hanya alphanumerik untuk ID. Kemudian Y base application base path merupakan properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Ada Y base application, Y base application name untuk menyimpan nama dari aplikasi. Y base application component merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Y base application module merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada Y base application default root untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site index.
Baik, kita coba beralih ke code-nya. Di sini saya ingin mencontohkan untuk memberikan nama pada aplikasi saya. Name, kemudian kita beri nama Toko Ahmed. Kita save. Kemudian coba kita refresh. Nah, di sini sudah berubah menjadi Toko Ahmed untuk namanya. Jadi di sini sudah berhasil untuk memberikan nama dari aplikasi saya. Baik. Kemudian application component. Sebuah aplikasi Y dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Kemudian komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y. DB digunakan untuk mengelola hubungan dengan database, error handler, menangani error dan exception pada PHP. Kemudian user digunakan untuk menangani autentikasi user, dan lain-lain. Kemudian pada bagian controller. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan dan memberikan tanggapan. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari modul ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller id controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan id jurusan. Jadi di sini nama file dari controller mengikuti nama id-nya dengan diikuti controller.php. Sudah dicontohkan di sini jika ada file untuk controller dengan id jurusan, nama filenya akan menjadi jurusan controller.php, seperti itu. Kemudian controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Contoh action create. Kemudian pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID/action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebut nama controller saja tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui properti default action. Di sini saya ingin mencontohkan code-nya untuk controller action ini. Berada di controller siswa controller.php. Nah, di bagian sini kita dapat menambahkan code seperti ini. Yang di sini ada public default action create. Di bagian sini kita tambahkan
Kita save. Nah, nantinya saat kita kita membuka tab ini dan kita refresh, secara otomatis akan masuk ke grade untuk membuat baru. Nah, seperti ini kita masuk ke grade siswa. Jika kita kembalikan seperti semula, misal ini kita komen, kemudian ini kita refresh, nah akan kembali lagi seperti ini. Baik, saya lanjutkan untuk controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Kemudian secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP, headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain, dapat memanggil methods dari models atau dari komponen lain, dapat menggunakan view untuk membentuk respon. Respon di sini yang dimaksud adalah keluaran. Kemudian seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam models. Kemudian seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Jadi di sini pada bagian controller sebaiknya tidak diberikan kode HTML. Seperti yang dapat dilihat pada bagian controller sini tidak ada kode HTML-nya jika dilihat. Dan di sini dikatakan kode HTML lebih baik diletakkan pada bagian view. Jadi di sini bagian view. Nah, ini layout main.php. Nah, kode HTML-nya terdapat pada bagian view sini. Seperti yang dikatakan pada modul. Baik, saya lanjutkan untuk models. Models adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rules, dan lain-lain. Atribut mempresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Dengan contohnya seperti ini. Baik, saya lanjutkan models 2. Atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan GII, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labels secara otomatis. Validasi. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh dari validasi adalah jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid dan lain-lain. Kemudian proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Untuk models ini contoh code-nya adalah seperti ini, models. Nah, ini dia untuk models. Di sini ada request-nya. Kemudian ini adalah untuk yang muncul pada tabel nantinya. Model best practice. Secara garis besar, sebuah model
dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis, dapat berisi validation rules untuk memastikan validitas dan integritas data, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis, seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Nah, di sini pada bagian model juga tidak mengikut sertakan kode HTML secara seperti controller tadi. Seperti yang dilihat di sini, untuk siswa model di sini tidak ada kode HTML-nya sama sekali, hanya kode PHP. Baik, di sini saya ingin mencontohkan untuk ini. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini yang nantinya akan muncul di tabel. Ada ID, NRP, nama, email. Di sini ID, NRP, nama, email. Di sini saya ingin menambahkan siswa di akhir masing-masing field. Jadi ID siswa, kemudian NRP siswa, nama siswa, dan email siswa. Kita save, kemudian kita coba refresh halaman ini. Nah, di sini akan muncul siswa pada masing-masing field. Baik, kemudian kita masuk ke views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting. Terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan metode YHelpers HTML encode untuk menampilkan data teks, dan gunakan metode YHelpers HTML Purifier Pros SS untuk menampilkan data HTML. Sebuah view dapat dirender dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Render, memanggil view dan menerapkan layout. Render partial, memanggil view tanpa layout apapun. Render Ajax, memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request Ajax. Kemudian render file dan render content, dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contohnya, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Ini adalah contoh dari view yang ada. Ini dan ini. Ini maksud saya, mohon maaf. Kemudian layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi YII. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi YII seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Untuk contoh code-nya berada pada view bagian layout main.php. Di sini dapat kita lihat, kita tutup dulu supaya tidak mengganggu. View layout main.php. Nah, ini dia.
Pada bagian sini seperti yang saya bilang tadi, terdapat kode HTML pada bagian view ini. Kemudian filters merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat kode program di samping. Nah, di sini ada access control, di mana filter ini digunakan untuk memastikan pengguna yang menggunakan sebuah action memenuhi suatu syarat tertentu. Jadi tidak sembarang pengguna bisa mengakses sebuah action yang ada. Jika pengguna tersebut tidak memenuhi syarat yang ada, maka pengguna tersebut tidak akan bisa mengakses action tersebut karena dihalangi oleh filter ini. Built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, patch cache untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Kemudian ada asset. Aset pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. File CSS atau JS tidak secara langsung diincludekan dalam view. Aset bundle diincludekan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. YII akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Di sini juga ada catatan, widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkan. Sekian untuk video percobaan dari YII Application Structure dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.